Halo semuanya, selamat datang di channel HSED dengan gue Lis. Di video Has News minggu ini kita mulai dengan smartphone itu dari Samsung yang rumornya bakal kasih sensor 200 megapiksel di kamera utama Galaxy S23 di tahun depan. Samsung ini udah nggak asing ya sama sensor 200 megapiksel. Ya karena mereka juga punya sensor itu, ISOCELL SP1 namanya. Sensor ini udah dipakai jadi sensor utama di Motorola Moto X30 Pro yang baru dirilis 11 Agustus kemarin. Jadi ada kemungkinan Galaxy S23 bakal pakai sensor yang sama. Tapi kemungkinan sensor ini cuma dipakai di versi Ultra aja. Di Galaxy S22 Ultra, sensor utama pakai 108 megapiksel. Dan di versi S22 biasa pakai 50 megapiksel. Nah ini bikin kuat rumor S23 Ultra bakal pakai sensor tertinggi. Kita bahas sensornya lebih dalam ya. Jadi ada beberapa keunggulan yang dibanggakan Samsung di sensor ini. Pertama, performa di low light yang bagus dan noise yang sedikit. Terus fitur lain, sensor ini udah support record video 8K 30 fps dan 4K 120 fps. Fitur ketiga itu SDR atau High Dynamic Range yang lebih advance dari versi sebelumnya, ISOCELL HN6 dengan 108 megapikselnya. Terus fitur unggulan keempat itu ada autofocus yang punya teknologi double super PD yang menghasilkan fokus yang lebih tajam dan cepat. Buat spesifikasi lebih detailnya, gue tampilin aja ya. Ya semuanya bakal terungkap ini cuma rumor atau enggak di tahun depan. Tapi semoga aja ini benar kalau Samsung pakai sensor terbaiknya di smartphone terbaiknya juga. Berita kedua, itu dari Tamron yang dikabarkan lagi dalam pengembangan lensa zoom 20-40 mm dengan f konstan di 2.8 untuk Sony Imon Full Frame. Oke, kita bahas dari body dan fiturnya dulu. Jadi lensa zoom baru dari Tamron ini punya panjang 86,5 mm dan dengan berat 365 gram. Ukuran dan bobot lensa ini ideal banget ya buat kalian yang sering bepergian atau bisa dibilang buat kalian yang memanfaatkan lensa ini untuk konten traveling. Terus untuk ukuran filter depan itu berukuran 67 mm. Lalu lensa ini punya fitur tahan akan kelembapan dengan adanya lapisan anti gores. Lalu untuk optik depan lensanya nanti akan dilengkapi juga dengan fluorine coating. Lensa zoom ini punya nama resmi Tamron 20-40 mm f2.8 di3 VXD dengan kode produk A062. Kalau diperhatiin namanya ada kata VXD di situ. Ini menandakan lensa ini punya teknologi autofocus VXD atau Voice Coil Extreme Torque Drive yang menggunakan mekanisme fokus motor linear. Dengan adanya teknologi VXD ini, Tamron memastikan autofocus bisa bekerja dengan cepat dan sunyi tanpa suara, bahkan dapat beroperasi secara maksimal di sistem Fast Hybrid AF milik Sony. Untuk harga, saat ini belum ada pengumuman resmi dari Tamron, tapi ada kemungkinan akan memiliki harga yang nggak beda jauh dengan lensa Tamron 17-28 mm f2.8 di3 RXD, yang sekarang dijual di harga $899 atau sekitar 13 jutaan rupiah. Lalu untuk tanggal rilisnya, Tamron memperkirakan lensa ini akan tersedia pada musim gugur atau sekitar di antara bulan September sampai bulan November tahun ini. Berita kedua untuk lensa itu dari Viltrox yang bikin lensa sinema untuk kamera-kamera dengan sensor MFT atau Micro Four Thirds. Jajaran lensa ini dinamai Viltrox T1.5 dengan line up focal length 23, 33, dan 56 mm. Para pengguna kamera-kamera MFT dari Panasonic seperti Lumix GH6 atau dari Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K akan sangat diuntungkan dengan kehadiran lensa-lensa ini. Dengan rentang aperture maksimal di f1.5, ini sangat cocok ya dengan sensor MFT yang haus banget sama cahaya. Ini bakal jadi kombinasi yang bagus banget. Terus ngomongin body dan optik di lensa ini, ketiga lensa ini punya body dengan ukuran yang sama persis yaitu 72x75 mm. Aluminium jadi bahan utama untuk membuat bodi lensa-lensa ini. Ini mengakibatkan bobot lensa yang menjadi cukup berat, di sekitar 500 gram. Lalu untuk ukuran filter depan itu di 62 mm. Terus optik di lensa ini menggunakan 10 elemen optik yang masuk dalam 9 grup lensa. Ini untuk line up 33 dan 56 mm. Lalu untuk 23 mm itu menggunakan 11 elemen optik yang masuk dalam 10 grup lensa. Untuk lapisan terdepan, lensa optiknya itu menggunakan lapisan HD multi-layer nano coating dan waterproof anti-fouling coating. Ini bakal menghasilkan gambar yang tajam dan distortion yang minim. Untuk harga, jajaran lensa ini dibanderol dengan harga $415 per focal length atau sekitar 6 jutaan rupiah. Lalu Viltrox juga menawarkan untuk full set dengan line up 3 focal length-nya itu di harga $1.200 atau sekitar 17 jutaan rupiah.
Ini jadi 600 ribuan lebih murah ya kalau kalian nggak beli satuan. Terus di berita terakhir ada Canon yang udah mendesain kamera dengan fitur berpendingin liquid cooled di dalamnya. Jadi Canon ini udah mematenkan desainnya di kantor paten di Amerika Serikat pada bulan Februari 2021, tapi baru diterbitkan pada tanggal 18 Agustus kemarin dengan nomor paten US 2022-02644767. Sistem pendinginan ini menggunakan kombinasi gravitasi dan magnet untuk memindahkan cairan seperti ferrous fluid di sekitar kamera, sehingga dapat memindahkan panas dari komponen-komponen vital kamera. Bisa kalian lihat, sistem pendingin ini membentang dari belakang sampai di antara lens mount dan hand grip. Ini berakibat adanya pelebaran di antara mounting lensa dan hand gripnya ini ya, jika dibandingkan dengan kamera mirrorless atau DSLR Canon pada umumnya. Dengan adanya sistem ini, kamera-kamera dengan fitur perekaman yang mampu merekam hingga 8K yang selalu punya masalah yang sama yaitu overheat, ini mampu dikurangi atau bahkan hingga dihilangkan. Ya semoga aja Canon benar-benar merealisasikan pendinginan ini di kamera-kamera Canon high-end-nya ya. Ya itu dia untuk berita-berita untuk Has News minggu ini. So jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you yang udah nonton. Bye-bye.